menanyakan terkait dengan nanti SO Bapak dan Ibu, proses entry ED untuk stock of name. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, prosesnya masih sama seperti sebelumnya. Menu kita ketika kita klik menu stock of name, nanti mohon dipastikan ya Bapak dan Ibu, karena ini sering kejadian tanggal stock of name-nya dipastikan nanti untuk stock of name 1 Januari 2020 ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang Ini ketika partisipannya masih cukup sedikit. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Mohon dipastikan dulu Proyek ini bahwa tanggal seperti stock of apa name sih itu adalah jalan tanggal 1 proyek Januari ini seperti apa sih 2020 pojok kiri cara atas. implementasinya seperti Biasanya misalnya Bapak dan stoknya Ibu berapa ini Apotik, kalau sudah kalau nggak memang sengaja sama ya ketik sesuai SO-nya, dengan jadi apa yang kita intrikan atau SO-nya belum bisa pernah di terjual Desember setelah kita atau stock of name pasti November. akan sama. Nah, kalau ada isu seperti itu, tolong diinfokan ke konsultan, kita baru risetkan, kemudian nanti bisa di SO ulang Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Jadi mohon dipastikan untuk stok of Januari. Dipastikan stok of Januari tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2022 ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk form entry-nya ini ada yang berubah Bapak dan Ibu dari yang sebelumnya. Jadi saya berikan itemnya dulu, salah satu itemnya, misalkan Amoksan. Maaf Mbak Heli sih suaranya agak terputus-putus ya. Iya, maaf, kayaknya sinyalnya agak kurang bagus. Bentar ya. Iya. Saya juga kemarin kayaknya kelupaan keliru. Oke, Mbak, nanti konsen ke depnya dulu. Oke. Ya, sama-sama. Nah, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama saya tambahkan itemnya dulu. Saya di sini akan tambahkan item Amoksan. Kemudian tanggal expiry date-nya ini yang tadi dijelaskan para Bapak dan Ibu, ini adalah stock expired date jauhnya. Jadi jangan sampai salah ya Bapak dan Ibu, saat di entry di form ini adalah stock yang expired date-nya jauh dulu. Kemudian stock expired date-nya yang jauh. Mbak Heli, Kalau itu salah ngisi. untuk tanggal itu formatnya tanggal bulan tahun ya Pak? Iya betul. Oke. Jadi Ya biar sama nanti. tanggal, bulan dan tahun dulu. Oke, saya lanjut. Kemudian quantity rusaknya. Nah, di ini tampilannya Bapak dan Ibu. Jadi kolom expired jauh, stok baiknya, kemudian stok rusak, dan ini yang paling sering salah entry juga ya Bapak dan Ibu. Jadi di kolom stok kadaluarsa ini yang di entry adalah jumlah stoknya ya Bapak dan Ibu, bukan tanggal expirednya. Karena beberapa SOS sebelumnya ada kesalahan entry, yang di entry di sini itu adalah tanggalnya. Jadi 05/05/2030. Jadi nanti stok setelah di balancing stok kadaluarsanya jadi sekitar 500 ribuan atau 5 juta sekian gitu. Jadi mohon diperhatikan lagi bahwa kolom stok kadaluarsa itu yang di entry hanya jumlah stoknya, bukan tanggal kadaluarsanya ya. Nah, kemudian setelah di entry, nanti di sebelah kanan itu akan ada button item expired atau
yang tadi dijelaskan adalah ED dekat. Nah, ketika diklik tambah, nanti akan muncul row di bawahnya ya Bapak dan Ibu, row untuk mengentry tanggal ED dekat atau expired dekat. Itemnya sama, amoksan 500 mg. Nah, kemudian di expired date ED dekat pertamanya, tanggal berapa, formatnya juga masih sama, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian stok barang yang ED dekat di tanggal tersebut. Seperti yang dijelaskan para Kak tadi, kita hanya sediakan expired date-nya 3 row ya Bapak dan Ibu. Jadi hanya ada 3 tanggal expired date dekat. Yang pertama ini tadi expired di tanggal 2 bulan 2, selanjutnya saya buat tanggal 2 bulan 5, kemudian yang ketiga tanggal 5 bulan 5 2022. Nah, jadi stok ED jauhnya 3.000, stok ED dekat pertama itu ada 2.500, stok ED dekat kedua itu ada 2.500, kemudian ada stok ED dekat ketiga adalah 500. Jadi secara keseluruhan total stok baik di apotek itu adalah 3.000 ditambah 2.500 tambah 2.500 tambah 500 ya Bapak dan Ibu. Jadi ada 4.000 stok baik. Oke. Lanjut, Mbak Eli. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi nanti prosesnya ada button tambah dan ada button hapus ya Bapak Ibu. Kalau misalkan mau dihapus row-nya tinggal diklik tempat sampah. Nah, untuk tanggal ED-nya juga tidak boleh ada yang sama ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang sama berarti kan direkap jadi satu tanggal ED. Nah, di sini saya buat 2 row untuk yang ED dekatnya. Jadi ada 3.000 stok jauh, kemudian ada 500 yang ED dekat. Jadi nanti di laporannya atau saat di balancing juga stoknya akan terhitung 3.500 Bapak dan Ibu. Kemudian diklik button simpan ED. Nah, untuk menampilkan bisa diklik button tambah di sebelah kanan ya Bapak dan Ibu. Oke. Di preview cetak stock of name, jadi ketika sudah di entry tadi, kita coba preview cetak stock of name, maka tampil adalah akan tampil 3 row dengan item yang sama, tapi dengan keterangan expired date yang berbeda-beda sesuai yang di-entry-kan sebelumnya. Ini saya coba entry-kan item selanjutnya, batu gin, kemudian ada potaren. Untuk stok rusak dan kadaluarsa masih tetap sama ya Bapak dan Ibu, tidak ada perubahan di kolom stok rusak, stok kadaluarsa maupun centang barang tidak laku. Untuk hasil unduhannya juga sama Bapak dan Ibu, row-nya item yang tadi barang ED dekat akan muncul sesuai dengan antrian. Yang pertama adalah row ED jauh, kemudian 2 ED dekat. Oke, setelah di entry, prosesnya untuk form SO yang berubah hanya di entryan barang ini Bapak dan Ibu. Untuk proses selanjutnya, proses validasi 1 kirim ke BM, kemudian di approve itu masih sama seperti sebelumnya.
saya coba tampilkan untuk proses balancing dan lain sebagainya. Nah, ini proses setelah di-approve oleh BM ya, Bapak dan Ibu. Jadi sampai di sini belum ada perubahan lagi. Yang itu yang pada residu belum dapat kita barangnya. Barang dari? Oke, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Jadi masih sama antrian setelah di-approve BM masih bisa ditambah item, masih bisa diubah ED jauh maupun ED dekatnya, dan juga masih bisa dicentang tidak laku. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah balancing stock of name. Jadi setelah tadi amoksan yang di entry 3000 stok jauh, 500 ED dekat, setelah di balancing nanti di laporannya, untuk jumlah stok fisiknya itu adalah akumulasi dari ED jauh dan ED dekat ya Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kebetulan stok sistemnya memang 0, kita entry stok fisiknya dari 3000 tambah 500, jadi selisihnya 3.550 karena ada antrian barang rusak. Dan untuk dicetakkan stok optinya juga sama. Oke, mungkin itu Pak Raka untuk antrian di sistem ya. Ini selanjutnya bisa sesi tanya jawab ya, silakan. Terima kasih kepada Mbak Heli atas penjelasannya terkait fitur ED. Jadi mungkin kita akan sebelum ke materi selanjutnya mungkin ada sedikit tanya jawab ya. Mungkin saya akan izin membacakan yang ada di chat box terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Mukti Yulianto ya, terkait apakah tanggal expire atau ED dekat notifikasinya mengikuti ke apotek tujuan ketika terdropping? Izin jawab Pak G. Iya. Pak Mukti, sehat Pak Mukti. Izin menjawab Pak. Ya Pak. Jadi untuk dropping Pak Mukti, dropping barang ED dekat itu hanya mengurangi stok untuk apotek pendropping. Dia tidak akan terbridging apakah misalnya di apotek Bapak nih ternyata mengurangi stok barang ED dekat bulan 1 tanggal 5 2022. Apakah itu akan sama nanti datanya yang masuk ke apotek penerima? Enggak Pak. Di apotek penerima dia akan masuk ke stok yang ED jauh. Tidak mengikuti Pak, hanya mengurangi stok di apotek pendropping jika kita memilih dropping untuk ED dekat tersebut. Seperti itu Pak. Siap, kasih Pak Raka. Siap, sama Pak. Makan Pak. Ya, Pak Mukti ini konco saya ini. Aduh. Siap Pak Nu. Nambahkan Pak Mukti penegasan saja. Konsepnya kan sebenarnya dropping ini kan untuk dijual ya. Ya, jadi teman-teman apotek lain minta ke apotek tertentu untuk dropping kan konsepnya untuk dijual. Jadi harapan kami pun mau itu dia ED dekat, mau ED jauh, pastikan barangnya terjual ya. Nah, jadi penegasan saja kalau dropping itu memang konsepnya untuk dijual. Sebenarnya isu mau ED dekat, mau ED jauh masuk kemana dia tujuan ya tidak menjadi isu karena konsepnya dropping sekali lagi setelah tegaskan biasanya untuk dropping bukan barang penerimaan faktur ya, barang existing untuk dijual biasanya. Ya, kalau misalnya barang pooling barang baru tentu nggak ada isu ED jauh ya. Tentu barang penerimaan faktur langsung masuk ED paling jauh. Kecuali teman-teman terima faktur barangnya ED-nya dekat gitu loh. Nah itu nggak kerekap. Karena yang kerekap di Smart Stock nanti adalah barang-barang hasil SO. Seandainya di bulan 2 nanti ada faktur barang ED dekat, itu tidak termasuk dalam kategori ED dekat di sistem. Nah, saya tegaskan kembali, yang dimasuk dalam rekap ED dekat di Smart Stock itu, ada reportingnya nanti adalah yang diinput di SO, bukan dari hasil penerimaan faktur. Begitu. Jadi bisa dibedakan nih. Saya ulangi lagi nanti di bulan 3 ada faktur ED-nya 3 bulan ke depan. Itu nggak masuk dalam rekap di ISS sebagai barang yang dekat karena tidak diinput di SO. Nah, dibedakan. Nanti mengenai kebijakan droppingan, teman-teman bisa lihat tadi. Kalau dropping memilih mau dropping barang ED jauh apa ED dekat gitu ya. Nah, kalau misalnya di dropping ED dekat, ya pasti etikanya yang memberikan menginformasikan ya saya dropping ya barang ED dekat gitu ya. Jadi enak nih komunikasinya gitu. Tapi
Sekali lagi saya tegaskan, poin kedua tadi adalah dropping biasanya hanya untuk kekurangan penjualan, bukan untuk stok atas barang existing, bukan atas barang pooling. Begitu kira-kira gambarannya Pak Mukti ya. Satu lagi Pak, berarti ketika atas breeding itu yang di dropping itu yang ED-nya jauh ya? Betul Pak, karena kita agak sulit dekat karena kan ada kebijakan ya Pak Mukti ya. Makanya diutamakan dulu ED yang paling jauh. Tapi kalau kondisinya cuma ada ED paling dekat, ya mau nggak mau Pak Mukti, terdropping lah barang yang dekat itu. Tergantung stok existing-nya Pak Mukti. Begitu. Berarti yang ED dekat itu artinya jadi monitoring internal kami di BM ya? Nah, itu nanti bisa di-download di Smart Stock Pak Mukti. Tim Fokus Selling terbantu dengan itu sebenarnya. Siap, begitu. Siap Pak Mukti. Siap. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Semoga terjawab ya Bapak Mukti ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yoyo dari Surabaya terkait tanggal opname yang muncul di layar kadang bukan tanggal 1 Januari 2022. Itu kira-kira penyebabnya apa? Karena sebelumnya tidak ada kendala tersebut. Serta ada usul untuk kolom stok kadaluarsa diberi validasi harus numerik gitu. Jadi supaya mungkin harapannya tadi tidak terjadi kesalahan. Yang seperti disampaikan Mbak Heli ya. Mungkin bisa dibantu dijawab? Iya Pak, jadi seperti yang sempat saya singgung tadi Pak, kenapa ketika SO itu bukan tanggal sesuai SO ya. Jadi bisa aja teman-teman di apotek itu tidak sengaja mengklik button mulai SO di sebelum SO ya. Jadi misalkan di November kemarin itu nggak sengaja keklik SO-nya sehingga yang tampil di form SO itu adalah stok per user tersebut klik button SO Pak. Dan tanggalnya juga sesuai dengan tanggal klik button SO. Nah, kalau nanti di 1 Januari ini muncul tanggalnya bukan tanggal 1 Januari 2022, itu tolong dikonfirmasikan ke konsultan. Kita bantu risetkan dulu SO yang sudah terbuka sebelumnya, hingga nanti teman-teman di apotek bisa klik SO lagi di tanggal 1 Januari 2022. Baik. Cukup, terima kasih penjelasannya dari Mbak Heli ya. Semoga Pak Yoyo terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya. Halo. Ya. Bisa nggak diminimalisir? Ya, bisa nggak diminimalisir? Oh iya, silakan. Jadi kan sebelum kita klik SO Pak, itu kan sebenarnya sudah kita ada pop-up-nya ya Pak, apakah akan memulai SO. Jadi sebenarnya dari kita hanya bisa sebatas mengingatkan kembali bahwa apakah benar dia mau klik SO gitu Pak. Jadi kalau sudah terlanjur diklik SO ya kita nggak bisa, itu bukan kita nggak bisa ini lagi sih Pak, kecuali kita riset yang tadi itu. Mungkin atau ada mungkin kebijakan lain nanti dari operasional bahwa kalau misalkan belum 3 bulan nggak boleh klik SO atau menu SO-nya kita hilangkan. Itu juga mungkin bisa jadi solusi juga biar nggak keklik gitu Pak SO-nya. Mungkin bisa pengecekan diatur ring tanggal 3 bulan dari SO sebelumnya sampai tanggal 1 kan bisa dihitung itu by system tanggalnya. Kalau nggak sama dengan 1 Januari mungkin bisa seperti itu. Ada notif gitu. Iya Pak Yoyo, thank you Pak Yoyo. Masukan Pak Yoyo selalu yang terbaik. Pak Yoyo, sebenarnya itu di operasional sih Pak Yoyo. Nanti apakah kita menginginkan sistemnya seperti itu, memang kita belum kepikiran nih Pak Yoyo. Tapi memang sepertinya bagus Pak. Nanti di SO di TW berikutnya Pak ya. Khawatir saya ketika berubah di SO sekarang Pak, karena kan sistem itu berubahnya dampaknya paralel ya Pak ya. Pak Yoyo lebih tahu lah ke pos, ke SS. Saya khawatir kalau rubah sekarang mungkin kita mitigasi ya Pak Yoyo barang-barangnya. Tapi nanti TW1 saya coba ngomong konsultan Pak Yoyo. Logik seperti itu apakah bisa begitu Pak Yoyo ya? Karena itu memang membantu sih. Nah, jadi kalau misalnya ada apotek tutup, kalau ada apotek tutup, mungkin manual perlakuannya Pak Yoyo ya, begitu Pak Yoyo ya. Nah, siap Pak Yoyo, siap. Oke, makasih Pak Nuk. Terima kasih kepada Pak Nuk dan Mbak Heli tadi yang sudah memberikan penjelasan. Semoga terjawab ya Pak Yoyo. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Tri Handayani, ya, dari Ibu Tri itu terkait untuk alur retur ke prinsipal, apakah hanya tersetting selama 120 hari? Karena beberapa item untuk retur prinsipal harus 6 bulan sebelum ED. Ya, terima kasih Pak Ege. Terima kasih Pak Ege.
Ya Bu Tri Handayani ya dari BM Samarinda. Izin Bu, itu kita hanya mencoba salah satu case ketika syarat retur yang sudah kita tanamkan itu di waktu atau di rentang 90 hari. Tentunya setiap SKU, setiap prinsipal, setiap distributor berbeda. Seperti itu. Saya hanya mencontohkan satu Bu. Tapi di lain SKU nanti pasti akan berbeda. Seperti itu Bu Tri. Kita sudah tanam Bu di sistem. Untuk prinsipal, distributor dan juga SKU-nya. Seperti itu, Bu. Tidak semua ya, Bu. Tidak semua ya. Seperti itu, Bu. Oh, oke, siap, Pak. Makasih penjelasannya. Ya, saya tambahkan, Pak. Memang kami butuh masukan. Kami data kebijakan prinsipal untuk retur itu kami dapat dari supply chain Bapak Ibu. Jikalau nanti di pos di SS-nya ya, bukan di pos ya, di SS-nya data reporting itu ada tidak sesuai, misalnya Pak seharusnya 90 bukan 60 gitu ya. Mohon kami diinfokan. Tapi memang data itu kami tanam di sistem per SKU per prinsipal. Ya, karena kan begitu banyak SKU yang mungkin pengadaan tahu lah itu berapa SKU dan berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang hari H gitu ya. Nah itu coba kami define sendiri. Tapi konsepnya remindingnya, nah menarik. Konsep remindingnya itu adalah 30 hari sebelum kebijakan prinsipal. Mau di prinsipalnya hari H, mau di prinsipalnya 30 hari sebelum ED, mau prinsipalnya 6 bulan sebelum ED, tapi ditambah lagi 30 hari sebagai pengingat. Nah ini poinnya. Sebagai pengingat bahwa 30 hari ke depan itu ada yang mau ED nih. Nah teman-teman sudah mempersiapkan nih barangnya. Jadi konsepnya itu adalah tetap mengikuti kebijakan prinsipal, tapi sebagai pengingat teman-teman, kami tambahkan 30 hari. Ya, jadi 30 hari sebelum kebijakan ED masing-masing, ya based on prinsipal, sudah reminding di pos. Begitu ya. Mungkin tadi belum sempat dipresentasikan, tapi konsepnya seperti itu. Ya, jadi kita fokus ke inputan SO dulu tadi oleh konsultan. Jadi mohon kami dibantu, poinnya adalah mohon kami dibantu kalau memang ada kebijakan yang tidak sesuai dengan yang akan tanam di reporting smart stock. Ya. Begitu mungkin tambahannya Pak Rekan. Izin bertanya Pak. Iya, silakan Pak. Reswandi, Kimia Farmasnen. Baik Bapak. Siap Pak Res. Ya, makasih atas waktunya Pak Nugraha dan teman-teman operasional yang lain. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah cukup membantu sebenarnya untuk memantau barang-barang ide kita. Nah, cuma saya di sini dilihat, koreksi saya kalau salah, ini basic dari perhitungan expired date ini adalah stock of name ya, dasarnya pasti stock name pasangnya. Dan stock of name kita lakukan tiap 3 bulan. Artinya kita mereset stock of data ide itu tiap 3 bulan. Kan seperti itu ya. Nah, artinya dan sekarang ada lagi tambahan 3 role itu tadi ya. Jadi kalau dari sisi operasional di lapangan ini kan nambah pekerjaan sebenarnya ya, bukan mengurangi pekerjaan gitu ya. Dan saya rasa ini juga faktor kesalahannya juga akan meningkat gitu nantinya. Tiap 3 bulan, kemudian tambah pekerjaan, karyawan dikurangin ya. Faktor-faktor ini harusnya juga jadi perhatian tim operasional sebenarnya. Sebenarnya saya berharap sebenarnya tadi basic dari expired ini adalah entry factor sebenarnya. Basicnya entry factor. Sekali entry factor itu akan ke bawah mulai dari waktu penerima di outlet yang menerima pertama sampai barang itu sampai outlet selanjutnya, walau waktu spreading atau waktu dropping itu nantinya, seperti di pertanyaan Pak Mukti tadi. Nah, kita apotek penerima otomatis sudah dapat ED dari barang yang kita terima. Nah, kemudian tugas kita adalah cuma memantau ED barang itu, memantau barang yang datang ini aja gitu nantinya. Sehingga keberhasilan atau kevaliditan ED-nya saya rasa ini jauh lebih baik dibanding kita reset tiap 3 bulan itu nanti. Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi saya, kenapa tidak basic seperti itu? Saya sebenarnya berangan-angan tuh 1 kali menginput di faktur itu sudah selesai kita ED. Tinggal menambahkan fitur-fiturnya itu tadi, kapan motifnya, kapan ED dekatnya, seperti itu. Kalau seperti ini, ya seolah-olah ini seperti poin kemarin lagi nih, tiap 1 tahun nih reset gitu lagi nantinya ya. Nah, syukur kalau reset ini kalau menguntungkan, kalau reset merugikan, apalagi resetnya kan manual nih lagi nanti. Akhirnya ya digitalisasi jadi semi digital gitu lagi nanti. Ya mungkin itu, kalau mungkin koreksi kalau salah pernyataan saya. Terima kasih. Makasih Pak Reswandi. Betul Pak,
itu adalah kondisi ideal yang dari dulu kita idam-idamkan Pak. Saya sangat setuju Pak. Bahkan Pak Deros menyatakan Vivo itu harus jalan ya, Vivo itu harus jalan, sehingga isu ED ini nggak ada sebenarnya ya Pak ya. Nah cuman kami masih belum nemu formula yang terbaik nih Pak, bagaimana memantau Vivo secara fisik Pak ya. Secara fisik bagaimana sih memantau teman-teman jual harus dekat dulu, batch ini dulu begitu Pak ya, sesuai nanti penerimaan fakturnya enak nih Pak begitu ya. Cuma kami belum menemukan formula nih Pak. Nah, misalkan 2022 itu dimulai di SOP kan. Ya, apakah kita seperti kemarin dipulih dulu ED dekat, ED jauhnya di gudang dulu, begitu Pak ya. Nah itu kami belum menunggu formulanya Pak. Mungkin ada saran-saran atas itu, kami siap menerima saran sambil kami susun formulanya. Sehingga fitur ini sebenarnya nggak perlu. Ya Pak ya, saya sangat setuju Pak. Jadi Vivo itu ya bukan hanya sistem. Sebenarnya sistem kita sudah mencatat Pak. Ya, penerimaannya, tanggal ED-nya. Tapi kuantitas yang keluar itu, kami khawatir Pak. Existing, kami khawatir. Fisik yang keluar dengan ED-nya di sistem ya itu nggak sama, itu yang kami khawatirkan Pak saat ini ya Pak ya, existing saat ini. Nah paralel Pak, kebijakan itu yang Bapak usulkan tadi sudah kami pikirkan Pak, tahun depan bagaimana Vivo itu jalan by sistem dan fisiknya gitu loh Pak. Nah fisik ini yang menjadi PR kami sebenarnya, gimana sih, apakah harus di sampling setiap hari, acak produk gitu Pak ya. Nah tujuannya ini dibuat sementara Pak, memang 3 bulan di riset Pak, tapi setiap kami evaluasi ada program fokus selling ED dekat, program selling ED dekat, kami tanya evaluasi penjualnya, teman-teman manual lagi rekap. Terus pada jualan di pos, lupa ada ED dekat, barangnya dipisahin. Nah, kami bantu notifnya di sistem, Pak. Lu mau jual barang ED, ada nih. Lu mau jual barang AMLODP, ada nih yang ED dekat. Tolong diutamain dulu ya dijual, gitu Pak. Seakan-akan mengingatkan secara Vivo di sistem. Tapi kembali lagi Pak, ke teman-teman lapangan, apakah iya teman-teman lapangan konsisten menjual itu secara Vivo dan Vivo? Nah, ini menjadi PR kami Pak, di operasional Pak. Tapi ide itu sudah kami pikirkan Pak di 2022. Nah saat ini karena kita dari pengalaman Pak ya, barang ED dekat ini banyak yang loss, banyak yang tidak menjadi fokus selling begitu Pak ya. Nah by sistem kami bantu dulu Pak. Memang sedikit lebih ribet pada saat entry SO ya Pak ya. Nah kami harap juga mudah-mudahan banyak stok ED dekat Pak 2022 ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak banyak sehingga ini tidak menjadi terlalu memberatkan Pak sebenarnya secara sistem. Kira-kira Pak Res. Jadi ide itu memang sudah dipikirkan Pak, cuma kami belum bisa memastikan secara fisik Vivo itu berjalan Pak Res. Begitu Pak Res. Ya mungkin tambahan Pak ya. Ya saya maklum paham gitu ya. Mungkin basic pemikiran kita tuh lihatnya di lapangan sebenarnya Pak, bukan di operasional kantor gitu nanti. Nah kondisi operasional itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Soalnya ini kan terkait dengan operasional itu tidak hanya operasional di bidang operasional itu sendiri, tapi juga dari sisi SDM gitu nantinya. Belum lagi dari sisi kondisi saat ini. Gitu. Ya sesekali kalau kita turun, gimana kondisi di lapangan gitu ya. Apalagi dengan kondisi kita, ya saya malah berpikir tidak perlu lagi stock opname sebenarnya ya. Tapi kok masih ada lagi oke lah gitu nantinya ya. Apalagi kita ke digital namanya kan gitu ya. Tapi kok dimanualkan lagi. Ya kalau kita kita ini kan sebenarnya pemutihan ya. Pemutihan sebenarnya. Data benar atau salah kita nggak yakin gitu ya. Nah, itu maksud saya ya. Gimana yang digital itu betul membantu ya. Harusnya 10 pekerjaan jadi 1 pekerjaan, bahkan malah jadi tidak ada pekerjaan lagi gitu ya. Di fokus bagaimana ya bisnis itu bisnis aja lagi ini kan gitu ya, penjualan lagi. Ini cukuplah diatur oleh operasional. Apalagi orang operasional udah banyak sekarang gitu. Ya, lagi operasional kita orang udah semakin berkurang gitu ya. Ada 4 orang lagi, sakit 2 orang gitu lagi ya. Stok tengah malam, ya besok masih buka. Maksud saya hal-hal seperti ini mungkin harus diperhitungkan kan, ya pertimbangan. Jangan hanya memperhitungkan dari sisi kantornya aja kan gitu ya, dari sisi back office. Tapi justru dari frontliner itu tolong minta diperhatikan. Gitu ya. Ya, saya sebenarnya prihatin lah gitu ya. Sudah puluhan tahun saya masih seperti ini terus lah gitu nanti. Ya, makasih. Maaf kalau saya ada salah ya. Siap Pak Res, siap masukannya Pak. Pak, siap. Izin Pak Nugraha, Pak Raka. Siap. Pak Aden Pak dari KF1 Mayoran. Ya Pak Aden. Menambah Pak Deswandi ya. Mungkin untuk cut off saat ini memang harus menggunakan stok opnam ya untuk entry ED dekatnya gitu. Tapi apakah nanti gitu ketika di tahun ini kita kedatangan barang baru, misalnya di bulan
Januari besok akan masuk barang, gitu. Sedangkan kita udah entry faktur di entry stok opnamnya, dia masuk ED dekat. Februari masuk barang baru dengan ED yang masih di tahun ini juga misalnya. Apakah itu nanti otomatis masuk di skemanya, apakah itu otomatis masuk di ED dekat atau memang hanya yang kebaca ED dekatnya yang dari SO aja. Nah, ini mungkin formula ini maksud Pak Des, memang untuk cut off saat ini memang mau nggak mau kita menggunakan SO gitu kan untuk pengendalian ED dekatnya, karena faktur yang lalu tidak bisa tercover untuk tahun ini gitu untuk SO ini. Nah, namun untuk ke depan mungkin skemanya langsung Pak itu di flop juga masuk ED dekat berdasarkan entry faktur tersebut. Jadi di SOTW 1 nanti itu sudah notifnya juga udah muncul sekalian gitu. Mungkin itu Pak tambahnya. Siap Pak Aden ya. Kalau saat ini Pak, yang betul Pak tadi Pak bilang cut off. Nah kami juga cut off ini kalau misalnya pernah kita lakukan, misalnya di awal ini, nanti di TW1 apakah ada cut off lagi. Nah kembali kami masih mengkaji meyakinkan apakah Vivo itu secara fisik ya Pak ya, bukan secara sistem, apakah berjalan dengan sebagaimana mestinya Pak ya, secara penjualan di luar konteks SO. Yang kedua, saat ini existing memang penerimaan faktur Pak, penerimaan faktur yang Pak Den sampaikan tadi, kalau ada ED yang di bawah 1 tahun, misalnya sebelum 2022 Desember, memang belum masuk di reporting Pak, belum masuk dalam kategori notifikasi ED dekat. Nah mungkin nanti jadi menjadi bahan pertanyaan kita Pak ya. Kami juga kemarin revisi ada di HO bahwa ED minimal itu tidak lagi 6 bulan, jadi setahun Pak ya, jadi setahun ke depan begitu Pak. Nah harapan kami juga teman-teman juga ketika menerima barang tidak ada yang ED-nya di bawah setahun, kecuali produk-produk tertentu kayak susu dan segala macamnya Pak ya, kecuali produk itu. Nah di luar itu kami harap juga teman-teman tidak menerima produk yang ED di bawah setahun. Biasanya kan ED di bawah setahun itu kan negosiasi dulu ya, ada kepentingan apa, misalnya penjualan secara cepat, diskon tinggi, sehingga bisa sales-nya cepat masuk, dapat margin tinggi gitu Pak ya. Tapi secara reguler saya rasa ED di bawah setahun itu seharusnya tidak diterima. Ya, gitu Pak ya. Nah, yang ketiga, apakah kedepannya nanti penerimaan faktur langsung masuk notif? Nah itu usulan pengembangan Pak. Ya Pak, bagus Pak, nanti di Januari coba kita buatkan siar terbaru Pak ya. Maksud saya perubahan sistem terbaru. Jadi penerimaan faktur itu jika ada ED di bawah setahun langsung masuk ke notifikasi atau data ED dekat. Nah lagi-lagi kami sangat terima kasih kalau para PHM sudah firm bahwa Vivo itu sudah berjalan di apotik Pak ya. TPR kami tadi, makasih Pak Res sarannya turun ke lapangan. Baik Pak, kami akan coba turun. Apakah Vivo itu berjalan dengan baik Pak? Ya kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, kira-kira apa solusinya? Kami mohon masukannya juga. Karena Vivo ini bukan PR sekarang Pak ya. PR-nya dari dulu ya. Dan kita belum terbiasa dan SOP juga belum terbiasa dengan itu ya Pak ya. Tapi masukan Pak Aden bagus. Terima kasih Pak, kami tampung. Untuk penerimaan mohon dimasukkan ke notif sehingga tidak hanya fokus di entrian SOED ya Pak ya. Tapi saat ini belum Pak, saat ini belum ada di sistem. Begitu Pak ya. Makasih Pak Aden. Oke, satu lagi mungkin terkait notif ya. Notif saya nggak paham ya, apakah harus buka lonceng dan lain-lain. Itu apa nggak sesimpel running tag atau apa ketika kita muksan muncul di situ di dekat gitu kan. Apakah langsung muncul by kata-kata di layar POS atau memang harus kita buka notif untuk memilih? Saya yang belum paham mungkin tadi terkait itu Pak. Siap Pak. Notif ada 2 ya Pak ya konsepnya. Pertama notif ketika dia sudah memasuki 30 hari akan ED sesuai kebijakannya. Ya Pak ya, itu notif yang pertama ya Pak ya. Notif pertama itu masih konsepnya sama Pak saat ini, existing di lonceng, seperti droppingan Pak ya, dibuka gitu ya Pak ya. Nah yang kedua, muncul notif dalam model pop-up saat penjualan Pak. Nah contoh, misalnya amlodipin ada ED di bawah setahun, ada yang ED di atas setahun. Nah ketika memilih amlodipin tersebut, nah akan muncul pop-up Pak. Mungkin kita sebutkan notif pop-up ya Pak ya. Apakah mau jual barang ED dekat, apa yang ED jauh. Nah ada 2 definisi notif Pak. Memang untuk running text, atau sampai ngeblok POS sampai dia direturkan gitu Pak ya, belum saat ini Pak. Kalau untuk ngeblok sampai pop-up-nya harus diselesaikan belum Pak ya, karena ada resiko POS-nya performanya terganggu. Tapi kalau running text mungkin bisa dipertimbangkan Pak Aden. Begitu Pak Aden. Siap, makasih Pak Nugraha. Mohon tanya Pak
para kak mungkin saya dari CAP 193, Agus mau tanya, pada saat transaksi dropping atau auto spreading, apakah informasi ED-nya juga ikut terkirim ke apotek tujuan? Terima kasih. Ya, silakan para kak. Sorry Pak Agus ya. Pak, sorry tadi ini terlewat. Pertanyaan bisa dibantu diulang Pak? Iya, untuk transaksi dropping maupun auto spreading, apakah informasi ED yang nanti kita update di stok opnam, apakah ikut terdropping juga ke apotek tujuannya? Mungkin maksudnya sama dengan Pak Mukti tadi ya Pak ya, untuk dropping atau spreading ya, khusus auto spreading ya Pak ya? Iya itu juga. Oh ya, dropping maupun auto spreading. Iya, kalau dropping Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, sampaikan kepada beberapa hari juga sudah disampaikan ya. Kalau untuk dropping itu yang mengurangi itu tidak bridging antara pendropping dengan penerima. Maksudnya seperti ini. Ketika di apotek Pak Agus mendropping dan memilih barang dekat ED, nah apakah itu nanti barang itu akan sama di apotek tujuan enggak Pak? Dia akan masuk di apotek itu sebagai barang ED jauh. Begitu juga dengan auto spreading Pak. Auto spreading ini konsepnya adalah dia mengambil stok ED terjauh Pak. Ya, ED terjauh. Kalau ED terjauh tidak cukup stoknya, dia akan mengambil ED dekat yang paling jauh sampai dengan ED dekat yang paling dekat Pak. Kalau khusus auto spreading seperti itu. Tapi kalau di apotek penerima dia tidak masuk ke ED dekat tapi ke ED jauh Pak. Itu Pak. Itu artinya data ED-nya juga terkirim ya Pak ya. Jadi sama dengan fisiknya sesuai dari apotek asal ya Pak ya. Fisiknya sama Pak. Tapi kalau secara sistem stok di apotek pendropping berkurang, tapi di stok apotek penerima akan nambah stok ED jauh Pak, seperti itu. Bukan saya pertegas lagi Pak. Maksudnya gini, di apotek asal barang ED-nya misalkan Juni 2022 itu fisik. Apakah informasi ED-nya Juni 2022 itu akan terkirim ke apotek tujuan Pak? Begitu. Maksudnya berarti informasinya oke siap. Existing gimana Pak? Saat ini seperti apa Pak kira-kira Pak? Iya Pak Nugraha gimana Pak? Saat ini seperti apa Pak? Kalau saat ini kalau kita dropping, saya belum cek sih Pak untuk saat ini, maaf. Oh ya, siap. Saat ini memang informasi yang Bapak highlight itu adalah informasinya Pak ya. Kalau secara kuantiti saya rasa no issue lah. Informasinya itu apakah terkirim nih? Lu nerima barang nih ED tanggal sekian. Saya rasa belum Pak ya. Tapi secara pemotongan stok di apotek pemberi, kalau dia ngedropping barang ED dekat, stoknya terkurangi Pak. Secara stok dari yang memberi, tapi penerima saya rasa informasi itu belum ada ya Pak ya. Walaupun secara droppingan itu ada kolom isiannya Pak. Begitu Pak ya. Nanti mungkin bisa gitu Pak ya. Oh jadi tidak otomatis ya Pak, informasinya terbawa. Mungkin nanti bisa di display Pak pada saat Bapak mendropping itu apakah ada kolom isian ED Pak. Kalau ini dropping ya, saya belum bicara auto spreading ya Pak ya. Bicara dropping, kalau Bapak ngedropping itu ada nggak Pak kolom isian ED Pak ya. Terlepas dia otomatis ataupun isi manual begitu Pak. Nah, kalau secara otomatis saya rasa belum Pak. Belum ya, oke. Belum. Kalau auto spreading kan dia langsung ngedropping ya Pak ya. Auto dropping ya Pak ya. Baru diproses lagi, klik proses lagi supaya dia masuk, supaya tidak ada inventory lock begitu Pak ya di penerimaan dia apotek tujuannya. Nah, yang mau saya highlight adalah ketika dia di dropping secara auto spreading itu kebetulan ED-nya dekat, saat ini hanya memotong stok ED dekat di apotek pemberi Pak. Jadi informasi ED kita tidak tahu gitu ya? Secara otomatis belum Pak, belum. Itu masih PR kami Pak. Oke, itu sebaiknya segera diakomodir Pak. Jadi data yang kita sudah update nanti saat stok opnam 1 Januari ya, itu tidak akan terkotori oleh barang-barang dropping yang informasi ED-nya tidak ada, jadi tidak jelas lagi nanti. Oh, siap. Baik Pak, siap Pak. Baik. Terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Nuk ya atas pertanyaannya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Pak Nuk.
Iya, silakan Pak Riki. Iya. Coba ini aja, coba saya senang ya kita ada pengembangan baru di sistem digital kita. Mungkin tadi Pak Nu coba saya menerjemahkan. Maksudnya mungkin begini Pak Nu, yang kita entry di SO itu kan pastinya itu kan dari fisik yang kita hitung ya. Maksudnya itu kan tadi yang kalau tampilan dari digital kan tadi kan cara ngentrinya, tapi kan awalnya itu entry-nya kan pasti dari fisik yang kita hitung. Ya, jadi saya hanya membayangkan aja tadi misalnya di apotek itu kan ada katakanlah 2000 SKU. Ketika saja minimal rata-rata satu SKU itu ada 2 tanggal ED, berarti kan sekitar sebenarnya kan secara kasar kan sekitar 4000 SKU yang kita perhitungkan. Ya mungkin tadi masukan dari teman-teman mungkin arahnya ke sana gitu maksud saya loh. Bagaimana kita membuat berperan untuk bagaimana memperingkas ini. Cuman kalau memang ini harus kita jalani di awal, saya juga setuju ya. Memang kalau di awal ya harus kita lakukan daripada kita tidak lakukan sama sekali. Artinya menurut saya ini kita jalankan aja, tetapi memang harus kita jalankan karena kalau kita nggak jalankan kan kita nggak bisa evaluasi nih ya. Jadi kita running aja ini, nanti sambil jalan saya yakin teman-teman di tim operasional juga pasti menerima feedback dari yang dilaksanakan di lapangan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Nuh. Siap, Pak Riki. Kita sama-sama evaluasi ya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Kita coba cek lagi. Pertanyaannya mungkin sebagian sudah banyak yang terjawab ya di kolom chat. Berarti kita langsung masuk saja ke materi selanjutnya terlebih dahulu, Bapak Ibu, terkait aplikasi FLOS yang akan disampaikan oleh Fregi Pratama selaku Asman Implementation Project. Kepada Bapak Fregi dipersilahkan.